warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ja'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmuddin, pengajian kitab Jawahir Al-A'immah fi Tafsir Juz'i Amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita baca surah Al-Mutaffifin dari awal hingga akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla
inna kitabal abrari lafi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin falyawma alladhina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal thawwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sampai pada pembahasan penafsiran surah Al-Mutaffifun ayat yang ke-26. Yang terakhir kemarin ayat 26, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam amal soleh. Bukan berlomba-lomba di dalam urusan duniawi, tetapi berlomba-lomba dalam urusan beramal ketaatan. Jadi seorang muslim, maka dia tidak mau kalah dengan muslim lainnya di dalam berbuat kebaikan, dalam berbuat ketaatan. Kalau dalam urusan dunia, mengalah boleh. Nah, mengalah artinya mendahulukan orang lain daripada dirinya. Itu dalam urusan duniawi. Tetapi kalau dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, dalam urusan ketaatan, amal soleh, maka kita nggak boleh mengalah dengan orang lain. Kita harus berlomba dengan yang lainnya. Kita harus berusaha menjadi lebih baik dari orang lain. Dia misalnya sehari kita lihat baca Al-Quran 1 juz misalnya, kita kalau bisa lebih dari itu. Dia rajin murojaah, misalnya setiap malam dia murojaah 2 kali, kita 3 kali, dan seterusnya. Dalam hal kebaikan, maka hendaknya kita berlomba. Berlomba itu berusaha menjadi yang terdepan, berusaha menjadi yang terbaik. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat zaman dahulu. Para sahabat zaman dahulu seperti Sayyiduna Abu Bakar, Umar bin Khattab, Sayyiduna Utsman ibn Affan, dan para sahabat yang lainnya, mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Meskipun hasilnya nggak ada yang pernah bisa mengalahkan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kebaikan dari kalangan para sahabat. Sayyiduna Umar itu sudah berusaha keras untuk bisa melebihi Sayyiduna Abu Bakar dalam kebaikan. Tapi hasilnya Abu Bakar tetap yang terbaik. Nah, sehingga Sayyiduna Abu Bakar ini adalah
sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia. Masuk Islam dia yang pertama. Dari sisi menginfakkan harta bendanya untuk kepentingan dakwah, beliau juga yang pertama. Beliau yang pertama. Beliau bahkan memberikan semua harta tanpa tersisa itu untuk kepentingan dakwah. Padahal beliau adalah orang yang kaya raya, tetapi semua hartanya itu hanya untuk kepentingan dakwah Islam. Bahkan untuk diri dan keluarganya pun tidak disisakan. Sehingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau. Tetapi beliau dengan ketawakalannya yang sangat tinggi bahwa tentang keluarganya sudah semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak bisa ditiru oleh sebagian besar kita. Tetapi itulah tingkatannya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini hanya untuk menggambarkan bahwa ada persaingan. Nah, persaingan itu boleh, perlombaan itu boleh, tetapi persaingan di dalam ketaatan, dalam amal soleh, dalam kebaikan. Itu hendaknya dilakukan oleh kita. Kalau enggak, ya bagaimana seseorang bisa meraih derajat yang tinggi kalau nggak ada perlombaan dalam kebaikan. Misalnya temannya, dia yaudah dia ajalah, saya nggak bisa, nggak apa-apa misalnya. Yang mondok dia sajalah, saya nggak mondok, nggak apa-apa. Yang murojaah dia sajalah, saya nggak murojaah, nggak apa-apa. Yang sholat tarawih sudah diwakili dia, ya udah saya nggak usah misalnya. Sudah diwakili katanya oleh orang lain. Dalam urusan dunia boleh, tapi kalau dalam urusan akhirat, dalam ketaatan, kalau orang berprinsip seperti itu, ya betul-betul dia tertinggal dengan orang lain dalam kebaikan akhirat. Jadi al-ithar itu artinya apa? Mementingkan orang lain daripada dirinya. Itu dalam urusan duniawi sesuatu yang bagus. Sifat al-ithar itu sesuatu yang bagus. Tetapi dalam amal soleh, al-ithar itu sesuatu yang nggak bagus. Artinya mendahulukan orang lain dalam amal soleh. Itu sesuatu yang nggak bagus dalam amal soleh, dalam ketaatan. Tapi kalau dalam urusan duniawi, itu sesuatu yang bagus. Mementingkan orang lain. Misalnya seseorang makan, makanannya sedikit, biar orang lain dululah yang makan, kamu dululah, saya belakangan misalnya. Itu sesuatu yang baik, itu ithar. Ithar bukan dalam urusan duniawi dia ingin yang pertama, dalam urusan akhirat dia ingin yang terakhir. Itu terbalik. Terbalik. Inilah salah satu yang dipahami dari perintah Al-Quran, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi dalam hal ini, dalam meraih surga dengan ketaatan, hendaknya kita berlomba-lomba. Jangan kalah dengan yang lain dalam beramal soleh. Kita menjadi yang terdepan, kita menjadi yang pertama dalam kebaikan. Jangan menunggu orang berinfak terlebih dahulu, kita dulu sebelum yang lain. Jangan tunggu orang lain misalnya bangun malam untuk sholat malam, kita dulu sebelum yang lain, dan seterusnya. Pokoknya menjadi yang pertama. Kita lanjutkan, wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu ay ma yumzaju. Tegese perkara yumzaju kang den campur bihi kelawan minuman. Min tasnim, minuman penduduk surga yang kemarin, rahiqim makhtum. Min tasnim fussira biqauli ta'ala, fussira den tafsiraken min taslim biqaulihi kelawan dawe Allah Ta'ala ainan, sumber mata air. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tasnim huwa utai tasnim iku asyrafu syarabil jannati, luweh mulyane minuman swarga. Wa huwa lan utawi tasnim iku ismun jeneng, ismun mudzakkarin
isim mudzakkar lima i'ainin ketuwe banyu sumber fil jannati ing dalam swarga. Yashrabu minum bihal muqarrabun. Yashrabu biha kelawan ain sapa al muqarrabun yani orang wong-wong kang mukmin. Ayashrabuha tegese minum ing ain au yashrabu ta minum minha sangking ain wa qila lan den ucapaken yashrabu ay yaltadzu tegese bernikmat-nikmat. Innal ladzina ajramu. Jadi ini masih membicarakan yang kemarin tentang minuman penduduk surga, bahwa mereka nanti akan meminum air yang berasal dari sumber mata air yang ada di dalam surga. Yang kemarin sudah kita jelaskan tentang jenis-jenis minuman penduduk surga, bahwa di dalam surga itu ada mata air yang kemudian mengalir sungai-sungai, yang sungainya itu tidak seperti sungai yang ada di bumi ini. Di dunia ini sungai itu untuk ke sungai kita membutuhkan tenaga. Kebanyakan sungai itu dia berada di bawah, karena kalau di atas nanti kebanjiran, akan meluber kemana-mana. Kalau airnya penuh saja itu sudah meluber dan menjadikan kebanjiran. Tetapi di dalam surga tajri min tahtihal anhar. Jadi sungai itu mengalir di lantai-lantai surga. Tetapi bukan berarti kebanjiran. Tetapi dia memang seperti itu, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memudahkan bagi penduduk surga untuk mengambilnya dan meminumnya. Berasal dari 4 jenis air yang kemarin sudah kita jelaskan. Nah, dikatakan kalau di sini wa mizaju min tasnim, tasnim itu dikatakan oleh Abdullah bin Abbas sebagai minuman surga yang paling mulia. Minuman surga yang paling mulia menurut siapa? Abdullah bin Abbas. Dan itu nama dari sumber mata air yang ada di dalam surga, di mana orang-orang mukmin meminum minuman dari sana. Dan minumnya penduduk surga di dalam surga itu bukan karena haus, tetapi yaltadzu dengan makna bernikmat-nikmat, dengan makna bersenang-senang. Karena nggak ada haus di dalam surga, nggak ada lapar di dalam surga. Ketika penduduk surga hendak masuk ke dalam surga, mereka minum minuman dari al-haud. Al-haud setelah mereka melewati sirat, menyeberangi as-sirat, menjelang masuk ke dalam surga. Di sana setiap nabi setiap nabi memiliki haud atau telaga. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga yang telaganya itu paling luas, paling besar dibandingkan dengan telaga dari para nabi yang lainnya. Dikatakan bahwa panjangnya itu perjalanan 1 bulan, masiratu syahr. Panjangnya seperjalanan 1 bulan. Berapa jauh itu? Berapa lebar? Perjalanan 1 bulan. Lebarnya itu juga masiratu syahr, perjalanan 1 bulan. Artinya haudnya, telaga Nabi itu sangat besar. Kenapa? Karena memang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi mayoritas penduduk surga. Jadi kebanyakan penduduk surga itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 120 shaf. Karena orang masuk surga itu bersaf-saf. Ada 120 shaf
penduduk surga nanti 80 saf itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang 40 saf itu umat seluruh para nabi, dibagi-bagi menjadi umat seluruh para nabi. Menggambarkan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang terbanyak di dalam surga. Sehingga haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga yang terluas, terbesar. Haudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah penduduk surga, calon penduduk surga, orang-orang mukmin itu minum dari haud ini, maka mereka tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Nggak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Kenapa? Karena minuman telaga al-haud itu dialirkan dari dalam surga. Pada hakikatnya minuman haud adalah minuman yang berasal dari dalam surga. Sehingga ketika seseorang meminumnya sudah nggak akan pernah merasakan kehausan. Nah, pertanyaannya, penduduk surga minum di dalam surga itu untuk apa? Bukan untuk menghilangkan kehaus, bukan karena haus, tetapi talazzuzan, murni untuk bersenang-senang, murni untuk bernikmat-nikmat. Itu tujuannya. Karena kita di dunia ini, perbandingannya, di dunia ini kita minum itu juga tidak selalu karena haus. Terkadang kita nggak haus, tetapi di jalan kita lihat ada es buah misalnya. Nah, kita pengen beli padahal nggak haus. Kenapa? Pengen bersenang-senang, pengen menikmati minuman yang sepertinya sangat nikmat. Nah, terkadang kita minum bukan karena haus juga di dunia ini. Di dalam surga nggak ada haus sama sekali, sehingga murni di dalam surga penduduk surga itu minum adalah talazzuzan, untuk bersenang-senang, untuk bernikmat-nikmat dengan minuman surga, seperti yang kita telah sampaikan kemarin bahwa surga itu adalah tempat kenikmatan, sehingga nggak ada haus, nggak ada lapar. Nah, mereka minum terus, makan terus, dan tidak ada buang air. Nggak ada buang air kecil, nggak ada buang air besar di dalam surga. Karena surga itu suci, nggak ada najis di dalam surga. Nggak ada kotoran atau najis di dalam surga. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh penduduk surga nanti akan keluar menjadi keringat yang berbau wangi. Itu nikmat surga. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, terkait dengan ini. Makanya di sini dikatakan yashrab artinya yaltazzu. Minum di sini artinya dia dalam rangka untuk bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan minuman surga. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Innal ladzina ajramu, sak temene wong-wong ajramu kang jahat sapa alladzina ka Abi Jahlin kaya Abu Jahal wa nahwihi lan padane Abi Jahal kanu ana sapa alladzina ajramu minal ladzina saking wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ka Ammarin kaya Ammar wa Bilalin lan Bilal yadhakun. Yadhakun ay ala wajhil istihza, guyu-guyu sapa alladzina ajramu minal ladzina amanu ala wajhil istihza, ing atase arah ngino-ngino bihim kelawan alladzina amanu. Wa idza marru lan tatkalane lewat sapa wong-wong kafir atau wong alladzina ajramu bihim kelawan alladzina amanu ay bil mu'minin, tegese kelawan pira-pira wong mukmin, yataghamazun yushiru awah isyarat sapa al mujrimun pira-pira wong kang kafir, wong kang jahat ilal mu'minina maring wong-wong mukmin bil
bil jufni kelawan mripate wal hajibi lan alise istihzaan krana ngino bihim kelawan wong-wong kang mukmin. Al jufnu utai jufun huwa ya jufun hadzal jildu iku hadzal jildu kulit iki alladzi kang yughatti kang nutup apa alladzi al-aina ing meripat. Ini sekarang membicarakan tentang tingkah laku orang-orang kafir terhadap orang-orang mukmin di masa awal Islam. Orang-orang kafir Quraisy, perilaku mereka terhadap orang-orang yang telah masuk ke dalam agama Islam. Yang itu nanti ada balasannya, azab pada hari kiamat atas perlakuan yang seperti itu. Nah, dikatakan innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Jadi dulu itu di awal-awal Islam di Makkah, orang-orang yang kafir seperti Abu Jahal dan teman-temannya itu mereka menertawakan orang-orang yang beriman seperti Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah dan lain-lainnya. Itu ditertawakan. Tertawa bukan karena lucu, bukan. Tertawa untuk menghina. Orang tertawa itu kan ada kemungkinan dua. Ada kemungkinan orang tertawa itu karena lucu, nggak tahan. Sangat lucunya ketika orang nonton lawakan, maka dia tertawa-tawa bisa sampai terkencing-kencing karena apa? Lucunya. Nah, kalau itu ya bukan dalam rangka untuk menghina. Yang kedua, orang tertawa itu tujuannya untuk menghina. Ada orang misalnya kalau bicara terbata-bata, kemudian dia tertawa. Tujuannya apa itu? Dia tertawa, nggak lucu kok ditertawakan. Terkadang dia tujuannya menghina. Ada orang jalannya dingklang, kemudian ditertawakan oleh dia. Nah, tujuannya untuk menghina orang itu. Jadi ada sebagian orang tertawa tujuannya untuk menghina orang yang ditertawakan. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Abu Jahal dan kawan-kawan dari orang-orang kafir itu menertawakan Bilal, menertawakan Ammar bin Yasir dan orang-orang lain yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka lewat orang-orang kafir ini lewat, ada para sahabat yang sudah masuk Islam ini, mereka memberikan isyarat dengan alisnya. Entah gimana saya nggak bisa menirukannya. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan dia menghina. Entah bisa digerak-gerakkan ini alisnya untuk menghina orang itu, menghina orang-orang Islam. Itu kerjaan siapa? Orang-orang kafir ketika itu. Seakan-akan orang yang masuk Islam itu sangat hina di hadapan mereka. Tetapi itu nanti apa yang mereka lakukan ada balasannya di akhirat. Penghinaan mereka terhadap orang-orang Islam itu ada balasannya, azab di akhirat. Tetapi itulah yang dilakukan oleh mereka. Dan itu sebenarnya bukan hanya terjadi di masa lalu saja. Pada saat sekarang pun di sebagian daerah yang orang Islam sedikit sering dihina-hina. Sering dicemooh dengan ditertawakan dan seterusnya. Wa idzan qalabu lan tatkalane usbali sapa wong-wong kafir ayakne ngarapaken sapa Allah al-kuffaru pira-pira wong kafir iku raja'u padha bali sapa kufar ila ahlihim maring keluargane al-kuffar inqalabu
padha mulih sapa wong kafir fakihin ay muta'ajjibina halih wong kang gawok kabeh lima maring barang hum kang utawi kufar fihi ing dalem ma yatafakkahuna padha guyonan bi dzikril mukminina kelawan nyebut pira-pira wong mukmin. Nah, jadi ketika mereka pulang ke rumah, orang-orang kafir ini pulang ke rumah mereka, bertemu keluarganya, mereka juga tetap menertawakan siapa orang-orang mukmin. Mereka tetap mencemooh di hadapan keluarga-keluarganya tentang orang-orang yang telah masuk ke dalam agama Islam. Mereka gembira ria seakan-akan mereka lah orang-orang yang selamat, sedangkan mereka yang sudah masuk Islam itu dianggap sebagai orang-orang yang hina. Seperti itu di awal Islam, ketika orang-orang Islam masih sedikit. Nah, orang-orang yang sudah masuk Islam dianggap aneh. Orang-orang yang sudah masuk Islam dianggap terhina, sehingga mereka mengolok-olok mereka yang sudah masuk Islam. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun li imanihim krana imane wong-wong mukmin bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qila lan den ucapaken idza ra'au tatkala ningali sapa wong-wong kafir al mukminina ing pira-pira wong mukmin yansabunahum nisbataken sapa wong kafir ing wong mukmin ila dhalali maring kesesatan. Jadi ketika orang-orang kafir itu melihat orang-orang Islam, orang-orang para sahabat yang masuk Islam, mereka mengatakan mereka itu orang-orang sesat. Jadi orang sesat bilang orang lain sesat. Sebenarnya yang sesat siapa? Ya orang-orang kafir itu, mereka orang-orang yang dhalun. Nah, tetapi mereka menyebut orang Islam itu sebagai orang-orang sesat. Mereka bilang mereka itu orang-orang sesat katanya. Padahal mereka yang sesat sendiri, tetapi mereka teriak kita mengatakan sesat. Ya memang seperti itu. Nah, memang seperti itu. Orang sesat mengatakan kita sesat. Kita juga mengatakan mereka sesat. Nah, saling sesat menyesatkan. Saling sesat menyesatkan. Tetapi siapa yang sebenarnya yang sesat dan siapa yang enggak sesat? Nah, tentu kalau kita meyakini bahwa yang sesat yang mereka yang menyimpang dari Islam, mereka yang menyimpang dari syariat Islam, itu yang sesat. Mereka yang menyimpang dari akidah Islam, mereka yang sesat. Kita mengatakan orang-orang Wahabi itu sesat. Orang-orang Hizbut Tahrir itu sesat. Karena kita punya dalil kebenaran akidah yang kita yakini, dan kita punya dalil kekeliruan dari akidah yang mereka yakini, sehingga kita mengatakan mereka sesat. Mereka bilang kita sesat karena kita suka tawasulan, kita suka tabarukan, karena kita suka memperingati Maulid Nabi. Mereka bilang kita sesat. Tetapi mereka nggak punya dalil, atas kesesatan kita. Justru kita punya dalil atas amal yang kita lakukan bahwa itu benar. Nah, jadi dalil itu yang menentukan, dalil yang menentukan apakah seseorang itu sesat atau tidak sesat. Tetapi di sini kita membicarakan bahwa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika melihat orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, mereka bilang mereka itu orang-orang sesat. Nah, karena beriman kepada Nabi Muhammad, ketika lihat langsung itu orang-orang sesat, mereka bilang begitu. Karena umat Islam masih sedikit, sehingga mereka bebas saja mengatakan bahwa orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad itu sebagai orang-orang sesat. Nah, jadi mereka melakukan perbuatan celaan terhadap orang-orang kafir. Jadi
bukan hanya mereka secara lisan mereka menyakiti dan menghina orang-orang Islam. Sebagian mereka bahkan menyiksa. Kalau yang masuk Islam itu adalah siapa? Budaknya, maka disiksa seperti Bilal bin Rabah, seperti Ammar bin Yasir, kan disiksa oleh tuannya karena telah masuk ke dalam agama Islam. Bilal bin Rabah sampai disiksa habis-habisan oleh tuannya sendiri, sehingga diselamatkan oleh Sayyiduna Abu Bakar, dibeli dan kemudian dibebaskan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir beserta keluarganya, sampai ibunya meninggal disiksa, bapaknya meninggal disiksa, syahid, dan kemudian Ammar bin Yasir selamat. Itu semuanya apa? Perlakuan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sadis yang mereka lakukan. Selain secara verbal, secara lisan mereka menghina-hina umat Islam, menganggap mereka sesat, mereka menertawakannya. Kalau kita misalnya ditertawakan orang, kan sakit ya, hati kita sakit, kita nggak merasa lucu dan kita nggak sedang melawak, tetapi kemudian ada teman kita menertawakan kita, ya, sesuatu yang sangat menyakitkan karena dia sengaja menghina kita, apalagi disebut kita sesat, ya, itu juga sesuatu hal yang berat bagi kita. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada orang-orang yang masuk Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma ursilu alaihim hafizin. Wa ma ursilu lan ora den utus utawa ora den kirim sapa wong-wong kafir, yakni al-kufaru, yakni pira-pira wong kafir, alaihim ay alal mukminin, tegese ing atase wong-wong mukmin, hafizin ayahfazuna, tegese padha jaga sapa wong kafir, alaihim ing atase al mukminin, a'malahum ing pira-pira amale al mukminin, ay lam yuwakkalu, tegese ora den dan wakilaken sapa utawa den wahi perwakilan sapa al kafirun bi hifdzi a'malihim, kelawan jaga pira-pira amale wong-wong mukmin. Jadi orang-orang kafir itu kan enggak disuruh mereka untuk terus untuk mengurusi urusan orang-orang mukmin, untuk selalu selalu memantau apa yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, untuk mengomentari setiap apa yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Mereka tidak disuruh untuk itu, tetapi mereka melakukan itu. Selalu mengurusi urusan orang, mengurusi urusan orang-orang mukmin. Jadi ini juga sebuah peringatan ya, kepada kita semuanya, yaitu tentang masalah bahwa mereka itu dalam kesesatannya itu tertawa-tertawa, bangga dengan kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan, dengan perbuatan jahat yang mereka lakukan, dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, mereka melakukannya dengan tertawa-tertawa. Menghina orang Islam dengan tertawa-tertawa. Mereka mencemooh orang Islam dengan tertawa-tertawa, menyakiti orang Islam dengan tertawa-tertawa. Orang yang seperti ini nanti bahaya di akhirat. Dia akan menangis, karena azab Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Berbuat maksiat jangan sambil tertawa. Berbuat maksiat jangan sambil tertawa. Kalau sambil tertawa nanti double itu, yaitu bermaksiatnya, yang kedua tertawanya karena dia berbuat maksiat. Disebutkan
bahwa man asawaha, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, wa huwa yadhaku, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dalam keadaan tertawa, adkhalahullahu an-nara wa huwa yabki, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan dia menangis. Man asallaha wa huwa yadhaku, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dalam keadaan tertawa, adkhalahullahu an-nara, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, wa huwa yabki, dalam keadaan dia nangis. Di dunia dia tertawa-tertawa bermaksiat, maka dia nanti akan nangis-nangis ketika dia dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya, man ata'allaha wa huwa yabki, barang siapa yang taat kepada Allah dalam keadaan menangis, karena berbuat taat sesuatu hal yang berat, sesuatu hal yang sangat berat, tetapi dia melakukannya dengan menangis, adkhalahullahu al-jannata wa huwa yadhak, maka Allah nanti di akhirat akan memasukkan dia ke dalam surga dan dia dalam keadaan tertawa. Man asallaha wa huwa yadhak, adkhalahullahu an-nara wa huwa yabki, wa man ata'allaha wa huwa yabki, adkhalahullahu al-jannata wa huwa yadhak. Ini penting untuk diperhatikan. Orang-orang kafir mereka berbuat kekufuran tertawa-tertawa, tetapi nanti mereka akan diazab di akhirat dalam keadaan mereka nangis-nangis karena azabnya yang sangat berat untuk mereka. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Nah, sekarang kebalikannya, bagaimana kondisi nanti di akhirat? Yang terjadi adalah kebalikannya. Kalau di dunia orang-orang kafir itu tertawa-tertawa menertawakan orang-orang Islam, nanti di akhirat gantian. Orang-orang beriman, orang-orang Islam yang akan menertawakan orang-orang kafir yang diazab di dalam neraka. Fal yauma, mongko ing dalam dina iki, yakni fil akhirati, tegese ing dalam akhirat, alladzina amanu, alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina minal kufari saking pira-pira wong kafir, yadhakun padha guyu sapa alladzina amanu idza ra'awhum tatkala ningali sapa alladzina amanu hum ing al-kuffar yu'adzabuna padha den azab sapa al-kuffar finnari ing dalam neraka, alal araiki ing atase pira-pira dipan fil jannati ing dalam swarga, yang zurun padha ningali sapa alladzina amanu ilaihim maring wong-wong kafir, wa ilama lan maring perkara hum kang utahe wong kafir iku fihi ing dalem ma minal hawani saking aib wal azabi lan siksa ba'dal izzati ing dalam sause kemuliaan wa naimi lan kenikmatan. Wa qala lan wis ngucap sapa muqatil likulli rajulin iku kedue saben-saben wong lanang min ahlil jannati saking penduduk surga zulmatun utawi bagian yang zuruna padha ningali sapa rajul min ahlil jannah ila a'daillahi maring pira-pira musuhe Allah, kaifa halih kaya apa yu'adzabuna den siksa sapa a'daullah, fayahmaduna mongko nuli padha muji sapa rajul min ahlil jannah Allah ing Allah alama ing atase perkara akramahum kang wis mulyakaken sapa Allah ing ahlul jannah bihi kelawan ma, fahum mongko utahe wong-wong mukmin iku yukallimuna padha ngomong sapa wong-wong mukmin ahlan nari ing penduduk neraka, wa yukallimunahum lan padha ngomong sapa ahlun nar ing wong mukmin ila antud baqa tumeka maring yen den tutup apa narun neraka ala ahliha ing atase
penduduk neraka. Fatusaddu mangkoten tutup khina idzin ing dalam mangkono panggonan al-quwa. Al-quwa itu makna dasarnya setrika, tapi di sini kita lewati itu ya, makna yang jelas ditutup neraka setelah itu. Fahal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, ay hal juzu anataten ten balas sapa wong-wong kafir wa uthibulan ten ganjar sapa wong-wong kafir ala istihzaihim ing atase ngino-nginone wong kafir bil mukminina kelawan wong-wong mukmin fid dunya ing dalam donya. Wa hadzal istifham lan utawi istifham iki iku bi makna takriri kelawan makna netepaken. Wallahu a'lam wa ahkam. Hadirin rahimakumullah. Jadi nanti di hari kiamat, di akhirat itu gantian. Orang-orang mukmin yang akan menertawakan orang-orang kafir yang diazab di neraka. Jadi nanti itu di akhirat ada suatu waktu tertentu, ada waktu tertentu. Tidak selalu terus, tetapi ada suatu waktu di mana orang-orang mukmin itu bisa melihat orang-orang kafir itu diazab di dalam neraka, dan orang-orang neraka, penduduk neraka itu lihat orang-orang mukmin di dalam surga menikmati kenikmatan surga. Jadi ada suatu waktu yang seperti itu, sehingga orang-orang mukmin itu dikatakan alal araiki yang zurun, mereka duduk di atas dipan-dipan mereka melihat orang-orang kafir yang diazab di neraka. Ganti mereka yang tertawa. Melihat yang dulu ketika di dunia menertawakan mereka karena telah masuk Islam. Sekarang orang-orang mukmin yang tertawa melihat orang-orang kafir yang diazab di dalam neraka. Mereka bisa saling berbicara ketika itu, tetapi dalam rangka itu orang-orang mukmin, sehingga mereka bersyukur, mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka dijadikan sebagai ahlul jannah, sebagai penduduk surga. Mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat itu karena mereka melihat orang-orang kafir mereka diazab di dalam neraka. Jadi terkadang seseorang itu bisa merasakan nikmat yang Allah anugerahkan. Ini konteksnya lain dalam kehidupan kita di dunia ini. Terkadang ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita dapatkan itu, atau sesuatu yang kita dapatkan itu nggak didapatkan oleh orang lain, baru kita bisa mengatakan alhamdulillah. Tetapi kalau enggak melihat orang lain, terkadang seseorang tidak bisa memuji Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia. Ketika kita sehat, kemudian ketemu orang sehat, kita biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita sehat, kemudian kita menjenguk ada orang sakit, teman kita sakit, tetangga kita sakit, maka dalam hati kita bersyukur, alhamdulillah saya sehat. Kalau dia sakit kan berat rasanya dan sebagainya, kita baru merasakan nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita. Ketika seseorang melihat ada dia orang miskin, tetapi dia masih bisa makan, bisa minum, setiap hari masih bisa makan dan minum. Kemudian dia ketemu orang yang sangat miskin, jangankan makan minum, rumah saja dia nggak ada, dia gelandangan. Nah, kita di situ kita bisa mengucapkan alhamdulillah karena melihat orang lain ternyata lebih parah dibandingkan dengan kita dari sisi kondisinya. Demikian juga dalam hal-hal yang lainnya, sehingga kita dianjurkan, umat Islam itu dianjurkan untuk melayat
ketika ada orang mati, kita dianjurkan untuk ziarah kubur, kita dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit, kita dianjurkan untuk membantu orang-orang fakir, miskin, dan seterusnya. Agar kita mengetahui nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita yang sangat besar. Sehingga kita bisa mensyukuri nikmat tersebut dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Itu konteksnya di dunia. Ketika di sini membicarakan tentang bagaimana penduduk surga melihat orang-orang kafir diazab di dalam neraka. Mereka tertawa, mereka senang karena mereka mendapatkan nikmat yang tidak diberikan kepada mereka penduduk surga. Mereka bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Karena nikmat dijadikan sebagai penduduk surga itu nikmat yang luar biasa, sangat besarnya. Sangat besarnya. Dan itu murni rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata amal perbuatan seseorang. Seseorang masuk surga itu bukan semata-mata perbuatan orang itu, tetapi itu murni rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Maksudnya bagaimana? Apakah amal itu tidak penting? Enggak, bukan seperti itu. Karena semuanya itu kan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu ditentukan oleh Allah menjadi penduduk surga, maka seseorang itu diberikan hidayah oleh Allah. Ini rahmat terbesar. Orang mendapatkan hidayah itu kan bukan sebuah semata-mata usaha seseorang. Itu tetap hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendaknya. Kemudian ketika dia tadi telah ditetapkan sebagai penduduk surga, dia diberi taufik untuk bisa berbuat ketaatan, untuk bisa meninggalkan perkara yang